SKRS, SDS dapat optimalisasi hilir sehingga dari Navigator Katulistiwa, berdasarkan WR. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Berita Energi hari ini bersama saya Vanessa Ulfanur Hilma akan memandu Anda dalam menyaksikan laporan khusus tentang kasus PT Pertamina, perusahaan energi milik negara Indonesia. Kasus ini menyeret kerugian negara hingga mencapai 193,7 triliun hanya dalam kurun waktu 1 tahun dan akan mencapai 1 kuadriliun dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana kasus sebesar ini dapat terjadi, dan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh PT Pertamina untuk perbaikan ke depannya? Mari kita simak liputan berikut ini. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Dalam kasus korupsi ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satunya yang dilakukan oleh tersangka Rifa Siahaan, yakni terkait pembelian produk kilang yang diduga melakukan pembelian untuk RON 92. Namun, nyatanya yang dibeli adalah RON 90 yang diolah kembali. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan markup kontrak dalam pengiriman minyak impor, sehingga negara perlu membayar fee tersebut sebesar 13-15%. Berkat serangkaian perbuatan para tersangka tersebut, juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat, sehingga pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN. Berikut ketujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kohar menyebut ketujuh tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan, terhitung sejak Senin 24 Februari 2025. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Jangto, pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik pemirsa, kita sudah terhubung dengan satu narasumber yang bernama Engenius akan menceritakan bagaimana kasus ini bermula. Halo, selamat siang, Gens. Bisa diceritakan bagaimana kronologi dan kasus ini bermula? Selamat siang Vanessa dan pemirsa. Kasus korupsi Pertamina ini bermula dari manipulasi data produksi minyak mentah dengan sengaja menurunkan angka produksi dalam negeri. Perusahaan kemudian mengimpor minyak dengan jumlah besar dengan harga yang di-markup. Selain itu terdapat dugaan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM dengan mencampur pertalite RON 90 dengan bahan bakar berkualitas rendah untuk dijual sebagai Pertamax RON 92. Selama ini melibatkan berbagai pihak mulai dari direksi hingga pihak eksternal. Lalu bagaimana proses investigasinya? Proses investigasi menemukan adanya sejumlah celah dalam sistem internal Pertamina yang memungkinkan terjadi manipulasi dan pencurian. Kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan dan kurangnya akuntabilitas menjadi faktor kunci yang memudahkan terjadinya korupsi ini. Terima kasih Gens atas pemaparan mengenai kasus ini bermula. Baik pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan seorang agent of change yang bernama Alvito yang sudah lama menganalisis terkait kasus ini. Selamat siang Alvito, terima kasih sudah bergabung. Jadi apa yang menjadi fokus utama Anda dalam menganalisis kasus korupsi di PT Pertamina ini? Selamat siang Vanessa. Baik pemirsa, fokus utama analisis saya adalah 3 area kelemahan sistemik di Pertamina yang menunjukkan korupsi terjadi. Yang pertama yaitu kelemahan tata kelola perusahaan. Kasus ini bukan sekedar ulah oknum, tetapi juga cerminan kelemahan sistemik GCG. Pertamina membutuhkan penguatan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengawasan internal yang lemah, kekurangan mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing, dan kurangnya independensi dalam audit internal membuat praktik koruptif lebih mudah terjadi dan sulit dideteksi.
Perlu dibangun sistem yang memberikan insentif bagi pelaporan pelanggaran dan melindungi pelapor dari tindakan pembalasan. Yang kedua adalah kurangnya transformasi digital. Di era digital ini, Pertamina masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem digital yang terintegritas, termasuk penggunaan blockchain untuk melacak alur transaksi minyak dan gas, sangat krusial untuk mencegah manipulasi data dan penipuan. Sistem real-time monitoring juga penting untuk mendeteksi anomali dan potensi penyimpanan secara rinci. Yang ketiga adalah kekurangan budaya integritas, yaitu faktor manusia juga tak kalah penting. Budaya organisasi yang permisif terhadap organisasi, kurangnya pelatihan etika bisnis yang komprehensif bagi karyawan, serta lemahnya penegakan aturan internal membuat korupsi lebih terjadi. Perubahan mendasar dalam budaya organisasi yang mengedepankan integritas harus dimulai dari kepemimpinan puncak dan diinternalisasikan ke seluruh karyawan. Ini membutuhkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak itu sendiri. Baik Alvito, jadi langkah perubahan apa yang harus dilakukan oleh PT Pertamina dalam menghadapi situasi pada saat ini? Pertama, Pertamina harus melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sistem dan proses bisnisnya. Yang kedua, implementasi teknologi anti korupsi seperti sistem pelacakan dan pemantauan berbasis blockchain menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi. Tiga, budaya integritas dan akuntabilitas harus dibangun dari akar rumput melalui pelatihan dan perubahan mindset seluruh karyawan. Baik pemirsa, untuk selanjutnya saya alihkan ke Vanessa di studio. Pemirsa, dari kasus besar yang menimpa PT Pertamina ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, korupsi dalam sektor energi berdampak sangat luas, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kedua, lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi memberikan celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadinya. Dan yang ketiga, perubahan nyata hanya bisa terjadi jika ada komitmen kuat dari pimpinan, didukung oleh teknologi yang transparan, serta budaya kerja yang menunjukkan tinggi integritas. Kini, saatnya Pertamina membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dan berubah menjadi perusahaan yang bersih, jujur, dan profesional. Perubahan bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan demi masa depan yang cerah. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan liputan pada siang kali ini bersama saya Vanessa Hilma pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya.